Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 23 Juni 2004, dan saya mendalam firman Tuhan 1 Tawarik 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Ayat yang ke-14, dan tidak meminta petunjuk Tuhan, sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, firman Tuhan hari ini menjumpai kita Minggu tanggal 23 Juni 2024, khususnya di 1 Tawarik 10 ayat yang pertama. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Jadi orang Israel ini kalah dari orang Filistin. Mereka melarikan diri, ya, di hadapan orang Filistin, ya, karena jahat. Orang Israel ini jahat di mata Tuhan. Tuhan pakai orang Filistin menyerang Israel lagi. Mereka melarikan diri. Jadi kalau kita jahat di mata Tuhan, ya kita sama seperti bangsa Israel ini. Kita akan dihukum. Sakit penyakit, miskin, hidup melarat. Ya. Tentu kita dihukum itu. Supaya bertobat, sadar. Roh iri dengki, roh munafik. Supaya kita sadar, karena mata Tuhan ada di mana-mana. Ya, dia menjangkau dunia ini karena dia pencipta. Makanya Wahyu 1 ayat yang pertama, akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Ya, jadi Yesus itu adalah yang pertama dan yang terakhir. Sungguh luar biasa. Ya, anak Allah yang maha tinggi, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa. Ya, jadi Tuhan Yesus luar biasa. Dia mengubah air jadi anggur. 2 ikan 5 roti kasih makan 5.000 orang, sisa 12 batu. Lazarus mati dibangkitkan. Ya, luar biasa. Itu Bapak kita itu, Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi kalau Bapak kita kaya, ya anaknya juga kaya. Kaya di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi bersyukurlah punya Tuhan Yesus yang menopang kita, yang sakit disembuhkan, ya, yang tidak diberkati. Andalkan Tuhan itu. Ya, selagi kita masih sehat. Mati masuk surga tentunya. Surga jaminan. Ya, Bapak Ibu saudara yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi bangsa Israel ini jahat, akhirnya mereka dihajar orang Filistin. Lari dari kenyataan, melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Jadi di pegunungan Gilboa orang Israel banyak yang meninggal. Mati terbunuh. Karena dosa, kesalahan mereka. Tidak mau percaya Tuhan. Ya. Kalau tidak percaya Tuhan, ya bayar mahal. Ya, sakit penyakit, meninggal, akan dihukum. Ya. Kemudian kalau kita baca lagi di 1 Tawarik 10 ayat yang ke-13, demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Nah, ini cerita Saul ini mati karena dia tidak setia sama Tuhan. Ya, dibunuh oleh Tuhan. Jadi hidup harus setia supaya tidak mati. Nah, Saul ini jahat juga. Ya. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Jadi Saul meminta petunjuk dari arwah orang mati. Ya. Tuhan marah, Tuhan membunuh Saul ini. Ya. Dia tidak minta petunjuk dari Tuhan, tapi dia minta petunjuk dari roh-roh orang mati, arwah orang mati.
Jadi kita juga Bapak Ibu Saudara, kita jangan minta petunjuk dari roh-roh orang mati, arwah orang mati. Ya, minta petunjuk kepada Tuhan. Ya, sekali lagi kalau baca firman Tuhan itu adalah suara Tuhan. Ya, baca jangan hanya pilih-pilih aja, Amsal, Mazmur aja, baca semuanya. Kejadian sampai wahyu. Saya puji Tuhan, saya dipakai Tuhan yang luar biasa. Saya baca Alkitab, balasan hari selesai. Ya, puji Tuhan. Ya, itu di luar dugaan saya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya cinta dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita baca lagi di ayat yang terakhir, ya, 1 Tawarik 10 ayat yang ke-14, dan tidak meminta petunjuk Tuhan, sebab itu Tuhan membunuh dia, menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Jadi karena Saul ini tidak minta petunjuk Tuhan, akhirnya Tuhan membunuh dia. Kemudian jabatannya dikasih kepada Daud menjadi raja, memimpin bangsa Israel. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang saya cinta dengan Tuhan Yesus Kristus, kita harus minta petunjuk Tuhan di dalam segala hal. Pelihara baik-baiklah Roh Kudus, karena kita sudah dibaptis. Nah, kalau sudah dibaptis tentu ada Roh Kudus. Jaga baik-baik, pelihara baik-baik. Ya. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi saya ingin lebih jelas lagi baca ayat firman Tuhan di Minggu 22 Juni 2024 di 1 Tawarik 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Dan tidak meminta petunjuk Tuhan, sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.